Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi rabbil alamin. Minanna. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah tanah haram Rasulmu kemuliaan, dan jadikanlah dengan tanah haram Rasulmu memelihara kami dari siksa api neraka. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Mari kita mau ketemu Nabi, semangat Pak, buka matanya, busukkan hatinya, kemudian tadaburkan bahwa insya Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Kenapa Bapak? Karena salah satu kebanggaan menjadi umat Rasulullah adalah beliau diberikan keistimewaan oleh Allah, salah satu dari Nabi dan Rasul Allah yang diperkenakan oleh Allah memberikan syafaat. Mandalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni, atas izinnya Allah Subhanahu. Ya Habibi ya Muhammad ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sejarah di haji tercepat masuk Raudah hanya tahun 2022. Ya, ibu-ibu, sejarah masuk Raudah tercepat dan mudah adalah haji 2022. Benar, wallah. Tercepat masuk Raudah di musim haji hanya di tahun 2022 ini. Dan itu untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan bapak-bapak nanti mudah. Ada berita memang ibu-ibu dipermudah tahun ini. Nah, kecuali bapak-bapak. Karena umroh kemarin yang mudah adalah bapak-bapak. Ibu-ibu sama sekali nggak dapat waktu umroh ya. Jadi selamat Bu Dokter dan Bu Eli. Amin. Atas nama pembimbing ibadah luar biasa untuk ibu-ibu nih. Tercepat sepanjang sejarah. Iya. Sampai saya bikin video khusus buat Pak Yasin juga nih. Kopernya udah ketemu Pak? Oh enggak, kebawa ke hotel sana ya. Udah di YouTube, tarik share YouTube-nya aja. Udah. Yang kemarin dari Mekah ke Madinah full ada. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Buat ibu-ibu sukses, selamat, berkah ya. Yang kamarnya kecil sabar ya. Kan beda sama Darut Tauhid. Iya. Sama? Oh sama, alhamdulillah. Yang penting dekat ke masjid, Bu. Ini hotel termahal di dunia. Kenapa? Karena dekat ke masjid. Jadi di sini bukan ukuran bintang 5, bukan. Dekatnya ke masjid, ya. Nanti sambil berjalan kalau ada kekurangan kita perbaiki. Selamat. Saya Isyraq. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu habis sholat subuh, ya itu diusahakan Bapak Ibu itikaf, zikir, doa, baca Quran sampai terbit matahari. Lalu diakhiri dengan sholat sunnah apa aja? Sholat duha, tahajud, hajat dan lain sebagainya. Jangan lupa juga sholat sunnah Isyraq. Makanya sengaja pengajian Madinah sebelumnya sore hari. Kita akan city tour kota Madinah. Kami harapkan biar berangkat lebih agak pagi ya. Biar Bapak Ibu sebelum zuhur sudah sampai. Jam berapa Bapak Ibu? Sepakatin? Jam 7 ya. Cukup Pak jam 7. Jam
dengan keberkahan Madinah ini agar kita menjaga akhlak. Hati-hati, saya waktu sebelum masuk Madinah sudah bilang kita akan menjadi tetangga Rasulullah, jaga akhlak, jaga ucapan, jaga tingkah. Sekesel apapun ada kekesalan kita, Rasulullah melarang mendolimi sesama kita di Madinah. Hadisnya sahih, Bu. Salah satu akhlak kepada Nabi di Madinah, sekesel apapun, sebenci apapun, jangan sampai mendolimi teman kita dan penduduk Madinah. Shooting. Oh iya. Kita break dulu, karena perhatian tidak akan ke saya, pasti ke payung. Kita lihat dulu. Iya. Pengajian perdana di Masjid Nabawi, halaman Masjid Nabawi bagi jamaah khusus Alia Wisata. Masya Allah, berkah Pak, berkah. Insya Allah berkah keluarga Pak Teguh, berkah Insya Allah. Pak Agus, berkah Insya Allah berkah. Insya Allah. Doain ibu yang biar sehat ibu ya. Pak, Insya Allah. سطع المدينة صلى صلاته حلق صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين. Ya Pak. Di tempat Bilal aja. Sayyidina Bilal aja. شفت ياما ناس منى تعيش العمر جنبك برضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد Pak Doni masih doa itu luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang menitipkan teman, handai tolan sahabat, alumni haji dan umroh, ya, alumni MTA. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allah ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar. Ini kosong. Yang kar, kemudian Sayyidina Umar. Keluarga kami. Salam dari anak cucu. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat rantau sudah disampaikan. Kita kalau lihat sebelahnya saya, ya, oh jelas. Pas dorong semuanya, pas di raudahnya. مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali sambil menunggu dua orang lagi, kita akan awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Mall tempat belanjaan. Jadi masjidnya lantai 2, lantai 2-nya masjid, lantai 1-nya mall. Dari Masjid Kuba, Madinah, Senin 27 Juni 2022. Abah syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini berada di Masjid Kuba Senin 27 Juni 2022. Tentang keutamaan Masjid Kuba, Rasulullah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa ata masjida Kuba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umrah." Jadi orang yang melaksanakan sholat di Masjid Kuba, sholat apapun namanya, sholat sunnah, maka pahalanya adalah sebanding dengan ibadah umroh. Alhamdulillah. Syukran Habibi. Tiba di Mazra'ah atau Kebun Kurma Madinah Al Munawwarah Senin 27 Juni 2022. Jamaah haji khusus Alia Wisata. Sini Pak. Ya, bareng-bareng. Bareng-bareng Pak. Mankul. Bib. Amin. Amin, Bib. Foto dulu, foto. Ada kurma ajwa. Dimana kalau dimakan setiap pagi 7 butir, maka akan menjadi obat dari sihir dan dari racun. بتعقل لي حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرة نبينا ويفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر ووحد الله في قلبك قادر في عسر بيسر صلي على النبي وتبسم لن Jadi dulu di sini adalah tempat terjadinya perang Uhud. Disinilah kafir Quraisy menyerang kaum muslimin, katanya begitu kira-kira. Oh. Daman, alham pangesto.
Ya, Dari sana mungkin ya. Maksudnya dari sana. dari arah Madinah, arah sana. Dipanahin. Ya, dipanahin di sini tergerak. Kan dipanahin kalah. Kalah. Berbalik ambil arah. harta. Ya, Nah, diserang lagi, muter. luar biasa Pak Dok. Nah, muternya lewat mana? Membelakai dari Uhud. Oh, makanya Ya, jadi udah kabur dia balik lagi. Nah di sini diserangnya. Diserang di sini. Kalau penasaran silahkan muter Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu silakan yang mau foto-foto pribadi. Ya, yang mau kopi juga silakan. Ada waktu 10 menit. Ya, yang naik atas buat yang gemuk-gemuk aja, Pak. Silakan yang mau foto pribadi. Yang mau foto pribadi silakan. Waktu 10 menit. Yang mau kopi juga silakan. Assalamualaikum ya syuhada Uhudin wa ajrihim anil Islam wa ahlihi wa afdalal jaza warfa' darajatihim wa akrim maqamahum bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. Salam sejahtera bagi para syuhada Uhud. Semoga Allah memberikan pahala dari mengagungkan Islam, memperjuangkan Islam untuk keluarganya, dan Allah memberikan kemuliaan, mengangkat derajat para syuhada Uhud. Sahabat, di sini dikuburkan Sayyidina Hamzah, Abdullah bin Jahsy, Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang mukanya mirip dengan Rasulullah, sehingga saat terjadi peperangan Uhud, ya, beliaulah yang tertumbak sehingga diisukan bahwa Rasulullah yang wafat, padahal bukan. Ya, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan keberkahan para syuhada Uhud. Mengapa? Karena gunung Uhud ini yuhibbuna wa nuhibbuhu, kata Nabi, aku mencintainya dan gunung pun mencintaiku. Dan salah satu gunung di antara gunung dan satu-satunya gunung yang akan masuk surga adalah gunung Uhud. Ya, dan inilah arwah dari para syuhada Uhud. Ya, bisa dilihat. Dan di samping kanan ada Jabal Rumat. Jabal Rumat adalah tempat pasukan pemanah Rasulullah berjumlah 50. Dan Rasulullah berpesan pada hari Sabtu berpesan pada Sabtu di bulan Syawal tahun ketiga Hijrah bagi pasukan pemanah agar tidak turun sebelum ada perintah Rasulullah. Ya, namun ketika musuh sudah terdesak mundur, maka 40 sahabat turun berebut harta rampasan. Dan saat itu Khalid bin Walid masih di kalangan kafir Quraisy, ya, memerintahkan berbalik untuk menyerang kaum muslimin. Dan disitulah umat muslim banyak yang mati syahid, termasuk Sayyidina Hamzah, Abdullah bin Jahsy, dan Mus'ab bin Umair. Siap. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Dan inilah yang dinamakan Jabal Rumat, ya, pasukan pemanah Rasulullah SAW pada perang Uhud. Demikian yang bisa kami laporkan dari
Jabal Uhud, Maqbarah para syuhada Uhud, dan medan perang Uhud. Ya, medan perang Uhudnya adalah di sini, ya. Dan sekarang menjadi kuburan di mana banyak sekali yang berziarah. Masya Allah. Dan di sebelah kiri Bapak Ibu berdiri pohon korma. Ya, dulu ini termasuk parit di sini. Halo, Ibu. Kang Dadan barusan menceritakan sebab-musabab kekalahan perang Uhud. Secara lahiriah memang kalah, tapi secara hakikat sebetulnya tidak bisa dikatakan kalah, menang tetap. Kenapa? Karena kembali semangat untuk memperjuangkan Islamnya kepada Ibu. Kekalahan itu kan karena tidak taat kepada Rasulullah pimpinan. Di Sabtu pagi bulan Syawal tahun ketiga Hijrah itu Rasulullah berpesan dulu kepada pasukan pemanah yang 50 itu, jangan turun sebelum aku perintahkan. Nah, karena euforia ya, karena euforia kan ada lagunya, Pak. Iya, orang euforia kan lupa. Ya, bukannya bersyukur tapi dia berlebihan. Akibat berlebihan inilah oleh Allah diuji. Khalid bin Walid yang saat itu masih bergabung dengan kafir Quraisy menyerukan untuk kembali menyerah. Dan disitulah Sayyidina Hamzah syahid, Abdullah bin Jahsi syahid, Mus'ab bin Umair juga syahid. Jadi kalau dalam strategi perang tidak mentaati komandan, maka akan mengalami kekalahan. Saya ingin jujur kepada Bapak Ibu ya, sebetulnya sekarang di bis ini pimpinannya siapa? Siapa Pak? Abah? Pak Tutu. Oke, kalau ketua rombongan dari tanah air siapa yang ditunjuk Pak? Abah. Saya kan pembimbing ibadah. Pak Dadan. Nah, jadi Bapak Ibu taat sama Pak Dadan. Ya kan itu hikmah dari perang Uhud. Tanggung jawab siapa? Iya, siapapun yang berkhianat sama Pak Dadan, walat. Ya Pak Hidayat ya. Mas Hamid ya katanya. Kan ketua rombongannya Pak Dadan. Ini kita bicara pimpinan kan Pak. Baru ada Pak Hamid, baru ada Abah ibadahnya. Pak Hamid kan administrasi. Kemudian Hajah Eli yang membantu di Saudi Arabia untuk kesehatan berdokter. Jadi yang bertanggung jawab itu Pak Dadan. Saya sendiri kalau khianat sama Pak Dadan kualat. Walaupun saya pembimbing ibadah, nggak ada cerita pembimbing ibadah. Nah, kalau di rumah tangga pemimpin siapa Bu? Bapak. Suami ya. Di masyarakat terkecil RT. Lebih luas dari RT RW. Lebih luas dari RW kelurahan, sama bupati, sampai presiden. Selama mengajak kepada ketaatan, maka kita wajib turun. Ini hikmah dari perang Uhud. Jadi ibu semau apapun ibu, sebesar gunung Semeru keinginan ibu ingin beli emas di Madinah, maaf, kalau suami tidak ridho wajib taat. Saya bukan bela bapak-bapak, bukan karena saya udah diambil hati sama Pak Dokter, enggak. Saya terambil hati tadi pagi cerita panjang, tapi kalau saya ceritain aja, enggak etika di sini ya. Kita aja di restoran. Walaupun lucu, tapi ada hikmah Pak. Jadi sehebat apapun ibu keinginan, setinggi apapun keinginan memaksakan dan suami melarang, maka itu adalah dosa besar. Nah, kecuali suaminya nyuruh maksiat, tidak ada ketaatan sedikit pun. Inilah hikmah daripada perang Uhud. Bersyukurlah Bapak Ibu, walaupun dalam cuaca panas, ya kita bisa ziarah ke perang Uhud. Saya tadi malam ngobrol apa kemarin ya Pak?
Bayangkan zaman dulu katanya, ini zaman Nabi Ibrahim waktu di Mekah ya. Kata saya jangan Nabi Ibrahim, Pak, zaman Nabi Muhammad aja ya Pak ya, akan sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Dulu Nabi dari rumahnya ke Jabal Sur itu kan jalan kaki melalui jalan yang tidak biasa dilalui orang ya. Dilalahnya anaknya Abu Bakar tuh, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, lagi hamil tua loh Bu, naik ke Jabal Sur. Nganterin apa? Makanan buat Rasulullah dan ayahnya, yani Abu. Coba ibu lagi hamil, disuruh sama suami. Ada yang nurut gak? Oh nurut saya mah ya. Justru kita mah terbalik, nyuruh sama suami, nyariin cermek yang asem-asem lah, nyariin yang aneh-aneh malam-malam lah ya Bu ya. Kan kenal kan kita mah beda keimanannya sama Asma binti Abu Bakar Siddiq ya Bu ya. Iya beda. Dia naik Bu ke Jabal Sur nganterin makanan, subhanallah, Allah Akbar. Nah itu satu pelajaran bagi kita bahwa orang-orang dahulu tuh pantas saja kalau mereka ke surga ya. Tapi kemudian yang sekarang ini jamaah halia yang haji di tahun ini yang sudah serba enak, apa nggak ke surga? Ke surga. Yakin saya ke surga Bapak Ibu semuanya? Insya Allah Bu. Karena Nabi kan yang bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Sakah bae wong Islam itu insya Allah mancing ing surga. Oh, lebet ka surga kabeh. Nggih. Cuma siksa dulu. Takdir itu pilihan. Ya mudah-mudahan kita langsung lah Pak Dokter ya. Insya Allah. Kalau sudah dalam rahmat Allah mah Pak, alhamdulillah di atas bis juga dingin ya. Sebab rahmat Allah ya. Karena ada AC. Tapi pas ke Medan Uhud berarti ya Allah berat. Jangan ibu saya juga berat tadi Bu. Ya. Tapi kemudian rahmat Allah datang sehingga kita ya alhamdulillah bisa langsung mengucapkan salam di Maqbarah Syuhada Uhud. Saya bangga kepada Bapak dan Ibu, membanggakan Bapak Ibu karena sudah rela berkorban untuk di jalan Allah, ya, berinfak di jalan Allah dengan mengeluarkan harta untuk berhaji ini. Maka selalu saya berulang-ulang, insya Allah apapun yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah. Bahkan lebih Pak. Yakinkan Bapak Ibu, yakinkan tidak ada orang miskin sepulang haji. Allah akan ganti semua harta yang Bapak Ibu keluarkan untuk keperluan semua biaya haji. Program terbaru alhamdulillah ya ada tadarus Al-Quran karena sekarang tren ya Bu ya untuk mengisi kegiatan grup, bahkan kata Pak Ben alhamdulillah di coupling saya juga seperti itu. Masalah tamat dan tidak tamat itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang nomor satunya adalah mencoba untuk membaca walaupun hanya 1 ayat. Oh saya nggak khotam nih Jud ini. Tidak apa-apa Pak. Mas Amin jangan khotamin aja. Yang penting baca Bapak. Saya mah Ustadz terjemahnya tenanaon. Ya Bapak, yang penting adalah utamanya mengisi kegiatan yang bermanfaat di kota Nabi. Itu Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah kita kembali ke hotel kita. Maka walaupun saya betah menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu, maka saya harus sadar diri karena saya orang masih sadar. Tidak akan berpanjang-panjang Pak Agus. Demikian Pak Ben, Pak Bendri, Pak Hidayat, Pak Bapak semuanya lah. Ya Pak Ibu-Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada 3 masjid di sana, ada masjid نسيت أذكر سيرة نبينا وفكر di Rawusan sama masjid مقالة متفائل ada saringan juga الشر ولا dan تدافع situ Bapak dan Ibu kita akan terus kita akan ziarah ke makam Rasulullah ya, karena ibu-ibu nggak bisa ziarah secara langsung, Bapak kan bisa lewat pintu satu kan, kita ziarah sampaikan salam berbagi, salam keluarga dan salam bagi orang-orang yang titip salam, sampaikan salam dengan sudah bisa banyak salawat ya, kaki ziarah sampaikan salam juga. Nah bagi bapak yang pas dulu nanti betul silakan secara langsung lihat bagaimana pemakaman bagi istrinya Rasulullah dan sebagainya. Ibu-ibu boleh masuk nggak? Baik itu tadi Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan ziarah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat dan Bapak Ibu sehat walafiat. Dan bagi yang mewakili Al-Quran, saya sudah koordinasi dengan tim Bapak Ibu akan yang mewakaf kondisi sampai 5 real. Jadi berapa Bu? 40 buat komunitas sama. Nanti bisa jam ke saya atau jam ke ini. Silakan buat diri keluarga dan kita Bapak Ibu kita awali dengan bacaan silahkan di sini ya Al-Fatihah. Ya karena luasnya itu sekitar 1 hektar, 10 hektar. 10 hektar dan rencana MPS itu akan dijadikan 10 kali lipat. Rencana MPS 2030 jadi sekitar 1 hektar. Kalau alam. Jadi hotel-hotel itu habis semuanya. Rencananya. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا tidak ini dan tidak diperbolehkan untuk sholat di mawar hanya bangunan aja. Nah, pada monumen untuk memperingati Abu Bakar Siddiq. Inilah dulu kan seberang sana masjid ada masjid kecil. Nah itu masjid. Enggak masuk berapa nih. Ya kalau Bapak lihat ada pintu, kita aja selesai disolatkan keluarnya dari pintu depan dua. Rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad, Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad, Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam dari alumni Awaliyah 111.
Kalau bapak-bapak lihat ukurannya beda, itu kalau makam Sayyidina Utsman itu bapak-bapak lurus, ada pelang hibi perluasan. Dulu banyak hotel bu, jadi di sini kebalikan Jakarta. Di sini nggak pantas di kaki kan. Jadi kalau alam nggak. Assalamualaikum ya ahlal baqi. Ketemu lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kamu di ujung. Biasanya rata-rata ukuran baru di ujung. Biasanya mungkin lah karena di sini tiap sholat ada sedekah. Bisa bayangkan lah dari Kubah Hijau melempar tombak dari luar biasa dari di Masya Allah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa qali anta misbahus suduri. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Agak masuk sana. Yang kalau bapak lihat ada pintu, aja selesai disolatkan keluarnya dari pintu depan dua. Jadi Sakifah itu artinya kaum Ansor. Ansor itu adalah yang asli setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 satu kali sakit Rasulullah ketika pada haji terakhir Rasulullah sampai ke Madinah dalam beliau sakit.
Jadi tragedi ini namanya apa Bu? Sakipah. Ya, ini tempat terjadi itu saja Bu. Secara singkat aja ya, karena kita